Selamat pagi anak-anak, kita akan melanjutkan pelajaran kita hari ini. Pelajaran tematik yaitu tentang ciri-ciri kalimat perintah, sikap sesuai sila ketiga Pancasila, menanggapi kalimat perintah, dan mengukur berat benda. Nah anak-anak, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita hari ini, kita harus berdoa terlebih dahulu ya. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak bisa buka buku fokusnya di halaman 63. Lalu dilanjutkan dengan halaman 65 ya. Itu buku fokus. Untuk buku paketnya, anak-anak bisa buka di halaman 92, 93 sampai seterusnya ya anak-anak ya. Nah, kita akan melanjutkan pelajaran kita. Nah, di sini ada percakapan antara Pak Guru dan Edo, anak-anak. Nah, Pak Guru berkata, "Edo, mengapa buang sampah sembarangan? Buanglah sampah di tempat sampah." Lalu Edo menjawab, "Maaf Pak Guru, saya lupa." Nah, Pak Guru menanggapi, "Lupa itu karena kamu belum terbiasa membuang sampah pada tempatnya." Lalu Edo menanggapi, "Iya Pak, sekali lagi maaf ya Pak." Nah, Pak Guru berkata, "Lain kali jangan lupa ya buang sampah di tempat sampah." Lalu Edo menanggapi lagi, "Baik Pak." Nah, sebagai murid yang baik itu kita harus menurut perintah guru ya anak-anak ya. Nah, sebagai anak yang baik di rumah kita juga harus menurut perintah orang tua. Nah, anak-anak membuang sampah di tempatnya itu adalah perintah yang baik. Nah, perintah yang baik itu harus kita laksanakan. Karena apa? Lingkungan sekolah kita itu kalau bersih maka harus dijaga bersama ya anak-anak ya. Nah, sekolah yang bersih itu sangat enak dan nyaman untuk belajar anak-anak ya. Anak-anak, kalimat perintah itu harus diakhiri dengan tanda seru. Nah, kalimat perintah itu merupakan partikel lah atau kan. Seperti ini, buanglah. Ya kan, buanglah sampah pada tempatnya menggunakan partikel lah. Itu merupakan kalimat perintah. Ya kan? Nah, misalnya buanglah sampah pada tempatnya, lalu berlatihlah lompat jongkok. Nah, itu adalah ciri-ciri kalimat perintah menggunakan partikel lah atau kan. Nah, ya anak-anak ya. Lalu di sini misalnya juga berilah pupuk secukupnya. Nah, itu juga adalah kalimat perintah. Nah, kita lanjut, anak-anak, kebersihan lingkungan sekolah bukan hanya tanggung jawab tugas kebersihan ya. Nah, kebersihan lingkungan sekolah itu juga tanggung jawab semua warga sekolah, baik itu siswa atau murid, guru, kepala sekolah, karyawan, semuanya pokoknya. Jadi kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab semua warga sekolah. Nah, semua warga sekolah itu harus memiliki rasa persatuan dalam menjaga lingkungan sekolah. Memiliki rasa persatuan adalah sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Bekerja sama itu mempererat persatuan. Nah, bekerja sama merupakan pengamalan sila ketiga Pancasila. Ya, anak-anak ya. Nah, apakah anak-anak masih ingat bunyi sila ketiga apa? Persatuan Indonesia. Nah, simbol dari sila ketiga Pancasila adalah pohon beringin. Jadi di sini ini pohon beringin ini adalah simbol sila ketiga ya anak-anak ya. Nah, anak-anak, sebagai warga sekolah kita harus bekerja sama. Kita harus bekerja sama menjaga kebersihan. Nah, guru selalu memerintahkan untuk membersihkan lingkungan sekolah. Kita harus menanggapi perintah tersebut dengan santun, anak-anak ya. Nah, bagaimana cara yang baik dalam menanggapi suatu perintah? Coba kita akan membaca dan memperhatikan cara murid menanggapi perintah guru berikut ini. Ibu guru berkata, "Dayu, bersihkan papan tulisnya ya." Nah, ini ada partikel kan dari kalimat perintah, bersihkan.
bersihkan papan tulisnya ya. Nah, itu adalah kalimat perintah. Nah, Dayu menanggapi, "Ya Bu, segera saya laksanakan." Nah, tanggapan dari Dayu ini adalah tanggapan dari perintah Bu Guru tadi dengan bahasa yang santun. "Ya Bu, segera saya laksanakan." Nah, Ibu Guru memerintah lagi, "Edo, jangan lupa membersihkan bekas pekerjaanmu." Lalu Edo menanggapi lagi, "Siap Bu." Nah, Bu Guru mengatakan lagi, "Dan kamu Beni, bersihkan sampah di bawah mejamu." Beni menanggapi, "Baik Bu Guru." Nah, begitulah cara yang baik menanggapi suatu perintah ya anak-anak ya. Nah, apalagi jika yang memerintah itu orang tua kita harus menanggapinya dengan santun. Nah, biasakanlah menanggapi perintah siapapun dengan santun, dengan bahasa yang baik dan benar ya anak-anak ya. Nah, kalimat perintah itu memerlukan tanggapan. Tanggapan dibuat dengan membaca kembali isi perintah. Nah, tanggapan itu ada yang mendukung, pro artinya, dan tanggapan bertentangan itu kontra. Nah, ada juga tanggapan yang tidak memihak sisi manapun, yaitu netral ya anak-anak ya. Nah, kalau anak-anak nanti diperintah oleh orang tua di rumah, anak-anak harus menanggapinya dengan bahasa yang santun. Misalnya contoh begini, Michelle, tolong bersihkan bekas makananmu di meja makan. Nah, Michelle harus menanggapi, "Baik Bu, akan saya bersihkan." Nah, itu adalah tanggapan yang santun. Misalnya lagi, Abraham, bersihkan atau rapikan. Abraham, rapikan mainan yang berserakan itu, kembalikan ke tempatnya ya, di lemari, misalnya begitu. Itu kan perintah. Maka Abraham menanggapi, "Ya, Mama, segera saya laksanakan." Nah, begitu ya, itu contohnya. Kita lanjut. Nah, guru memerintahkan murid-murid untuk mengumpulkan sampah. Sampah yang dikumpulkan itu adalah sampah yang didaur ulang. Artinya sampah yang didaur ulang itu sampah yang bisa diolah lagi anak-anak untuk dijadikan benda atau sesuatu yang berguna lagi untuk dipakai. Misalnya sampah plastik, kaleng, kertas, atau kardus. Nah, anak-anak, sampah-sampah tersebut mempunyai berat yang berbeda, ya kan? Tidak sama. Berat sampah itu dapat diukur menggunakan timbangan sederhana. Nah, coba kita mengukur berat menggunakan timbangan sederhana. Nah, alat yang diperlukan itu gantungan baju anak-anak, hanger, ya kan? Ada kelereng, ada koin, ada kantong plastik transparan. Nah, ini hanger atau gantungan baju ini diibaratkan sebagai timbangannya. Nah, kantong kresek ini adalah tempat untuk meletakkan benda, koin dan kelereng. Jadi siapkan alat penimbang, yaitu gantungan baju, letakkan kedua plastik pada kedua ujung timbangan. Nah, ini ya. Lalu yang ketiga, masukkan benda-benda yang akan diukur di dalam satu plastik yang berbeda. Nah, kalau misalnya kantong plastik itu turun, maka itu benda yang paling berat. Tapi kalau kantong plastik yang sebelahnya naik, maka itu benda yang ringan ya anak-anak ya. Nah, ini sangat mudah sekali. Nanti anak-anak bisa coba di rumah dan didampingi oleh orang tua supaya anak-anak mengetahui tentang berat benda ya anak-anak ya, mengukur berat benda. Nah, di rumah kan pasti ada hanger atau gantungan baju, itu bisa digunakan, dan kantong plastik. Nanti cari benda yang akan diukur, misalnya kelereng. Kalau nggak ada kelereng, misalnya koin. Lalu cari lagi benda yang lain, misalnya sisir dan sebagainya, seperti itu ya. Jadi anak-anak mengetahui mana sih yang lebih berat dan mana sih yang ringan. Nah, kalau misalnya yang berat itu, dia akan turun ke bawah. Nah, barang yang ringan itu akan naik anak-anak. Seperti itu ya. Jadi nanti minta tolong juga kepada orang tua untuk membimbing anak-anak supaya mengetahui bagaimana mengukur berat benda di rumah ya. Nah, hari ini tugasnya anak-anak bisa lihat di buku paketnya di halaman
96 ya anak-anak ya. Nah, kamu juga sudah tahu bagaimana cara menanggapi perintah. Jadi harus melakukan latihan-latihan berikut ini. Nah, yang pertama anak-anak susun dulu di sini. Ini adalah kata yang acak. Anak-anak susun menjadi sebuah kalimat. Buanglah sampah pada Ani, buanglah sampah pada tempatnya. Kan begitu kan? Lalu anak-anak tulis tanggapannya di nomor 1. Baik Bu, akan saya laksanakan. Nah, itu tanggapannya. Jadi yang kedua, ketiga, keempat anak-anak bisa menyesuaikan, anak-anak susun dulu lalu menyesuaikan tanggapannya ya. Nah, ini dikerjakan di buku PST tematik. Lalu yang kedua, nah ini adalah tentang mengukur berat benda. Nah, anak-anak di sini memberikan tanda centang ya anak-anak ya. Misalnya berat A 7 kelereng. Sebentar. Berat B 5 kelereng. Nah, 7 ini maka lebih berat daripada yang B, maka dicentang yang A. Nilainya aja sudah tinggi ya anak-anak ya, maka dia lebih berat. Nah, ini berapa? Berat A itu berapa? Berat B berapa? Nanti anak-anak lihat ini di halaman 99 buku paket. Jadi kalau di slide ini kan tidak begitu jelas karena kecil, maka anak-anak dan agak buram ya. Dan anak-anak bisa lihat di buku paketnya di halaman 99. Oke, jadi ini nanti misalnya anak-anak nggak mau gambar sendiri, anak-anak bisa fotokopi. Tapi kalau misalnya mau gambar sendiri itu lebih baik ya anak-anak ya. Jadi sekalian melatih keterampilanmu dan melatih kamu menulis ya anak-anak ya. Jadi ini ada soal nomor 1 karena sudah dijawab tidak perlu dikerjakan lagi. Jadi nomor 2, 3, 4, 5. Jadi ada 4 soal saja ya anak-anak ya. Nah anak-anak, terima kasih banyak hari ini sudah mendengarkan video pembelajaran dari Ibu Guru. Anak-anak ada tugas yang sudah Ibu berikan, nanti bisa dicek di buku paketnya juga ya anak-anak ya. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang ciri-ciri kalimat perintah, sikap sesuai sila ketiga Pancasila, menanggapi kalimat perintah, dan mengukur berat benda. Nanti kalau misalnya anak-anak belum paham lagi, anak-anak bisa mengulang video ini untuk didengarkan lagi ya. Nah, sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, kita harus berdoa, menutupnya dengan doa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak, selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.